Yang sini jadi tidak usah tulis. Yang televisi juga tidak usah jadinya. Ini aja. Kalau di sini lihat ada yang bisa. Oh, terus ada ini aja. Soal kalau misalnya mereka ngomong. Pakai speaker lah, terus langsung di sini aja. Langsung aja di sini. Cukup. Ini cuma biar kalau misalnya mereka nanya, bisa kedengeran suaranya. Ya. Kalau yang saya ke sini cukup jelas nanti ya. Yang sini jadi tidak usah tulis. Yang televisi juga tidak usah jadinya. Ini aja. Kalau di sini lihat ada yang bisa. Oh, terus ada ini aja. Soal kalau misalnya mereka ngomong. Pakai speaker lah, terus langsung di sini aja. Langsung aja di sini. Cukup. Ini cuma biar kalau misalnya mereka nanya, bisa kedengeran suaranya. Ya. Kalau yang saya ke sini cukup jelas nanti ya. Tes. Tes 1 2 3.
Oke, masuk. Tes. Sedikit. Ya. Nah, sekarang colok coba. Oh, itu udah bisa, ya. Kalau enggak saya sambil dengerin aja, saya dengerin nanti saya tanya dan dulu. Ya. Gimana masuk kan? Tes. Nah, masuk. Iya. Apa pengaruhnya? Softcase masuk itunya. Softcase harus dibuka. Iya, karena ininya softcase-nya Menghalangin. Iya. Ya. Dia tidak terlalu pas. Oke, ya. Selamat sore. Kita mulai kuliah sore hari ini. Sorry, Pak. Ya. Kita masuk ke pertemuan pertama, itu pertemuan kedua dari Injil Matius dengan tema teologis nanti kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya. Oke, kita berdoa dulu. Sesi berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersama belajar dari rumah ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman yang ada di luar dan kami di dalam maupun masuk, dan kiranya memberikan kekuatan belajar sampai selesai kelas ini, dan juga kiranya Tuhan menambahkan ikhlas kepada kami konsentrasi yang baik, kami yang berdapat apa yang itu untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya, jadi saudara-saudara catat sesuatu yang penting-penting, ya. Jangan sama sekali tidak catat, tapi juga tidak perlu catat semuanya. Catat poin-poin yang penting itu aja, ya, yang berkaitan dengan tema utama yang kita bahas hari ini. Terus saudara di kelas, usahakan konsentrasi di pelajaran kita ini. Jangan kerjakan yang hal-hal yang lain yang tidak ada kait-kait dengan mata kuliah kita ini. Ya. Untuk Injil Matius, ya, nanti kita akan fokus ke situ, banyak baca ayat-ayat Alkitab yang Matius. Untuk Injil Matius ada beberapa hal yang suka disinggung oleh teolog PB. Ya. Jadi teologi PB sering kalau membahas Injil Matius, mereka misalnya memusatkan tentang perhatian soal anak Allah, anak manusia. Ya, itu cukup sering dibahas. Apa itu anak Allah, apa itu anak manusia, dan konsekuensi teologisnya apa dengan penggunaan istilah-istilah tersebut. Ya. Kadang muncul anak Allah, kadang muncul anak manusia. Lalu dalam teologi Perjanjian Baru itu juga sering muncul beberapa kali soal gereja, ya, gereja, jemaat, istilahnya eklesia. Tapi tidak terlalu tersebar luas, tidak terlalu banyak bagian yang membahas hal itu. Hanya bagian-bagian tertentu sedikit saja. Ya, walaupun dia ada bahas jemaat atau eklesia, tapi tidak terlalu banyak. Ya, tema itu juga sering disinggung oleh para teolog PB ketika mereka bahas Injil Matius. Lalu Injil Matius juga berbicara misalnya tentang murid dan pemuritan, ya, tentang murid dan juga tentang pemuritan. Dalam hal ini yang mereka sorot itu adalah Yesus manggil murid-murid, lalu Yesus memproses mereka, membimbing mereka untuk menjadi murid Dia. Ya. Nah, itu tersebar cukup luas. Terus di bagian-bagian terakhir dari Injil Matius ada beberapa pasal 24 itu 24, 25 diberi judul oleh beberapa versi Alkitab khotbah tentang akhir zaman, ya, hal-hal akhir, ya, dan itu banyak disampaikan berupa perumpamaan-perumpamaan.
Nah, jadi hal-hal seperti ini yang dibahas oleh Injil Matius. Nah, saudara-saudara yang dapat Injil Matius boleh memperhatikan beberapa hal ini, lalu baca-baca lagi buku yang membahas Injil Matius ketika mereka bicara teologi Matius. Lalu dari situ nanti pilih salah satu tema teologis untuk paper saudara yang dapat Injil Matius. Nah, lalu Injil Matius juga bicara tentang kerajaan. Ya. Kerajaan Allah atau kerajaan surga. Dan untas kita akan melatih menyusun kerajaan surga. Jadi sebenarnya apa kerajaan Allah? Sebenarnya apa kerajaan surga? Apa sih yang mau dibicarakan dengan frase kerajaan Allah atau kerajaan surga? Nah, ada satu teman dulu, teman kuliah, karena baru-baru ini saya kirimkan videonya itu kasih dia dengar, dia langsung respon gini, karena di dalam silabus kita waktu itu saya pakai istilah kerajaan Allah, terus dia bilang rasanya Injil Matius jangan pakai istilah kerajaan Allah, dia bilang pakai kerajaan surga. Ya. Nah, memang pandangan ini betul. Kalau kita baca Injil Matius keseluruhan, ya, dari pasal 1 sampai pasal 28, nanti ada ayat-ayat di mana kita bertemu konsep kerajaan itu, maka yang sering muncul adalah akan dia sering pakai kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga. Paling banyak dipakai. Tapi ada juga muncul beberapa kali saja kerajaan Allah, hanya beberapa kali dan hanya 4-5 kali. Ya, jadi seluruh Injil Matius itu hanya muncul 4-5 kali. Sementara nanti kalau kita baca Markus dan Lukas, banyak sekali istilah kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Mereka pakai itu secara umum, secara biasa. Tapi untuk Injil Matius, enggak. Dia jarang mau pakai. Ya, karena Matius, seorang Yahudi, menulis Injil ini untuk membaca orang Yahudi, lalu dia mempertimbangkan pemakaian kata itu terlalu agung, ya, dan terlalu sakral bagi mereka. Oleh karena itu dia sebisa-bisanya dia menghindari pemakaian kerajaan Allah surga untuk membicarakan tentang kerajaan Allah. Tapi dua itu sebenarnya sama aja, ya, dua frase itu. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah. Makna yang mau disampaikan sama, cuma pemilihan istilahnya berbeda. Ya. Nah, untuk Injil Matius dia lebih banyak pakai kerajaan surga. Kerajaan Allah hanya muncul sedikit. Lalu keseluruhan Injil Matius, ya, bicara kerajaan surga itu sampai 32 kali. Kalau ditambah lagi, ya, dengan variasi-variasinya selain kerajaan surga, selain kerajaan Allah, ada variasi-variasi, misalnya kerajaan anak manusia, kerajaan dia, kerajaannya, ya. Kalau ditambah variasi-variasi itu, kerajaan itu, kalau semua itu ditambahkan, maka seluruh Injil Matius itu hampir 50 kali. Ya, ada penulis yang menghitungnya, jadi hampir 50 kali. Oleh karena itu, kita melihat ya konsep ini atau pesan teologi kerajaan Allah atau kerajaan surga di dalam Injil Matius memang cukup relevan, patut untuk kita pelajarin bersama. Oke, kita akan melihat gini lagi. Orang-orang Yahudi sebenarnya dalam Perjanjian Lama, ada penulis yang mengatakan cuma muncul 2 kali konsep kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, ada yang gitu. Tapi kalau mau diselidikin betul-betul kata-katanya, maka seluruh PL tidak ada pakai istilah kerajaan surga atau kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah, kerajaan surga tidak muncul itu. Ya, frasenya itu. Nah, cuma frase ini baru dipakai dalam PB, tapi ide dari kerajaan Allah, kerajaan surga dengan konsep-konsep dalam Perjanjian Lama, sebenarnya Perjanjian Lama juga punya ide yang mengarah ke sana. Cuma mereka tidak pernah muncul sampai frasenya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tapi idenya ada. Jadi orang-orang Yahudi di PL sudah punya ide itu. Ya, cuma mereka tidak merumuskannya dengan frase kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya, tapi idenya ada.
baru di PB dengan pelayanan Yohanes Pembaptis, pelayanan Yesus Kristus, baru mulai dipopulerkan frase kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa bagian Alkitab. Ya. Nanti berurut saja dari Yohana, Julius, terus Albi, Yori, terus begitu. Ya, satu orang satu ayat. Kita mulai aja dari yang paling awal dulu, Matius 5 ayat 3, mulai dari Yohana. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya, di bagian paling awal sekali nih. Ya, langsung baca ayat 10 Yohana. Ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, ini bagian yang paling awal yaitu Matius tentang khotbah di bukit. Sudah bicara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi orang-orang ini dikatakan memiliki kerajaan surga karena mereka teraniaya oleh kebenaran, karena mereka miskin di hadapan Allah. Ya. Nah, kita berpikir pengajaran seperti ini, ya, tidak terlalu banyak dijelaskan di khotbah di bukit ini, ya. Tapi pengajaran-pengajaran yang sangat agung, ya. Ada orang mengupasnya satu persatu, ya. Dan memang ini intisari penting dalam pengajaran Yesus yang paling awal, ya. Kerajaan surga sudah mulai diungkap di sini. Nah, yang lebih awal dari ini, ya, lebih awal dari ini kita maju ke siapa? Ke Julius. Di pasal yang lebih awal lagi, pasal 3. Ya. Pasal 3 mulai dari ayat 2. Silakan ayat 2 aja. Pasal 3 ayat 2. Yohanes pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Yang paling awal dimunculkan dalam Injil Matius, yang bicara itu Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis ngomong, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yohanes Pembaptis memanggil orang bertobat karena pertimbangannya kerajaan surga sudah dekat. Ya. Jadi dengan hadirnya Yohanes Pembaptis, dia mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Ya. Lalu orang-orang menanti-nanti. Orang-orang tentu menanti-nanti, ya, menantikan kerajaan surga itu. Sambil menantikan kerajaan surga itu, yang harus mereka lakukan seperti yang diajak oleh Yohanes Pembaptis atau diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, bertobat. Jadi dengan bertobat akan menyambut datangnya kerajaan surga. Kerajaan surga dikatakan sini sudah dekat, ya, artinya belum sampai, belum datang, hampir datang, tapi sudah dekat. Oleh karena itu cepat-cepat bertobat supaya menyambut, ya, kira-kira gambaran Yohanes Pembaptis gitu. Jadi dimulai dari Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis mulai memakai frase itu. Baru kemudian Yesus memakai frase-frase itu juga, ya, kerajaan surga dan kadang-kadang kerajaan Allah. Bertobat dihubungkan dengan hadirnya kerajaan surga. Ya. Miskin di hadapan Allah dihubungkan dengan kerajaan surga, memiliki kerajaan surga. Dianiaya oleh sebab kebenaran dihubungkan dengan memiliki kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya. Oke, kita maju lagi ke siapa? Ke Aldi. Ya. Kita lihat sekarang pasal 5. 5, 19, 20. Pasal 5, 19 dan 20. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Nah, di sini bicara kerajaan surga. Kalau mengurangi, menduduki paling rendah. Tapi kalau mengajarkannya, ya, akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Lalu dikatakan, kalau hidup keagamaan tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau gitu kerajaan surga di sini kira-kira bicara apa? Di dalam Matius 5, 19, 20 ini. Kira-kira dia berbicara apa? Hah? Tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kira-kira yang dia maksud apa? Hah? Tempat. Terus apa lagi yang dia maksud? Hah? Apa? Mengajar. Dikatakan kalau mengurangin, menduduki tempat yang rendah. Mengajarkan semuanya menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, bahkan dikatakan tidak masuk. Kalau tadi masuk menduduki tempat rendah, masuk menduduki tempat tinggi. Bahkan ini tidak masuk. Tadi dikatakan tempat. Maksudnya itu tempatnya itu surga. Ya. Jadi ayat-ayat ini tampaknya mengacu kepada surga. Ya. Maksudnya itu lawan dari neraka. Ya. Jadi kerajaan surga kalau di ayat-ayat yang 2 ayat ini saja, ya kelihatannya yang dimaksud surga. Ya. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Tapi kalau yang Yohanes Pembaptis tadi, belum tentu. Ya. Bisa juga dia bicara surga, bisa juga enggak. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Di pemberitaan Yohanes, kita tidak bisa artikan bertobatlah, surga sudah dekat. Tidak bisa gitu. Ya. Jadi pemberitaan Yohanes tampaknya enggak berpikir tentang surga. Tapi kalau ayat 19-20 pasal 5 ini, tampaknya yang dia maksud ya memang surga. Ya. Jadi kerajaan surga di sini juga di dalam ayat ini berarti surga. Ya. Tapi dalam Yohanes Pembaptis tadi enggak. Lalu pasal 5 ayat awal tadi buku tadi nampaknya bisa iya. Ya, bisa iya. Orang yang miskin di hadapan Allah, mereka akan memiliki surga. Dianiaya oleh sebab kebenaran, mereka akan memiliki surga, empunya surga. Bisa. Ya, tapi yang Yohanes Pembaptis enggak. Oleh karena itu, dari sini pun kita bisa melihat kerajaan surga atau kerajaan Allah tampaknya punya beberapa makna. Ya, beberapa variasi. Kita maju lagi. Maju lagi ke Yori di pasal 6. 6:33. Ya, pasal 6 ayat 33. Ya. Nah, kalau pasal 6 ayat 33 ini yang muncul kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah. Cari kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ya. Mencari kerajaan Allah, mencari kerajaan surga. Ya tentu kita tidak bisa artikan di sini mencari surga. Mencari surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Enggak, ya. Jadi dia lebih bagus ya tetap pakai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Cari kerajaan Allah itu, cari kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Artinya semua kerinduan orang di dunia ini akan benda materi ke nama besar dan keagungan, semua itu akan ditambahkan. Kalau mencari kerajaan Allah, kerajaan surga dan kebenarannya. Ya. Nah, maju lagi kita ke Messi. Pasal 7. Pasal 8 aja. 8:11 dan 8:12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, menurut mereka bersama-sama di Ishak dan Yakub dari bagian selatan. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam delapan di sanalah akan terdapat rapat dan Oke. Nah, kalau ayat ini, 2 ayat ini,
banyak orang akan datang dari timur, dari barat, duduk makan bersama Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan surga. Tapi anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kepak gigi. Anak-anak kerajaan itu, anak-anak kerajaan surga akan dicampakkan. Tapi orang-orang dari timur, dari barat, datang makan bersama Abraham, Ishak, Yakub. Apa ini? Bisa bicara surga di sini? Ayat 11 bisa, ayat 12 tidak bisa. Ya, ayat 11 bisa. Dari timur, dari barat akan datang, ya, bersama Abraham, Ishak, Yakub dalam surga. Ya, tapi ayat 12 kerajaan, anak-anak kerajaan itu tidak bisa. Ya, anak-anak kerajaan Allah atau anak-anak kerajaan surga itu, mereka akan dicampakkan. Ya, tidak bisa gitu. Ya. Jadi punya beberapa arti dia. Ya, kita makin lihat dia makin meluas, nanti kita sarikan seperti apa yang dia maksud. Ya, jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan selama ini. Kerajaan Allah, kerajaan surga hanya sebatas surga. Ada arti itu, tapi tidak melulu itu. Ya, lebih luas dari itu. Terus kita maju lagi. Pasal 10 ayat 7. Ke Richard. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya, Yesus mengutus murid-muridnya menyuruh mereka memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Kalau yang seperti ini mirip lagi dengan Yohanes Pembaptis. Kerajaan surga sudah dekat. Sekarang murid-murid Yesus, kerajaan surga sudah dekat. Cuma Yohanes menekankan bertobat. Ya, kerajaan surga sudah dekat. Yang murid-murid Yesus di sini tidak ditegaskan di situ soal bertobat. Kerajaan surga sudah dekat, tapi mempersiapkan orang menyambut datangnya kerajaan surga. Sudah mau sampai nih, disiapkan sejumlah orang untuk menyambut datangnya kerajaan surga. Kalau Yohanes dengan bertobat. Ya. Maju lagi. 11 ayat 11 dan 12. Pasal 11 ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan itu pernah tampil orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ya. Kerajaan Allah diserongkan orang dan orang yang menyerongkannya berusaha menguasainya. Menguasai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya, sampai dikatakan begitu. Terus Yohanes Pembaptis itu di antara manusia, di antara para nabi, Yohanes Pembaptis itu besar sekali. Terus Yesus bilang, walaupun demikian, yang paling kecil dalam kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu agung sekali, besar sekali di antara para nabi, para rasul. Tapi dalam kerajaan surga yang paling kecil lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi di sini ada rahasia yang besar tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Terus kerajaan Allah, kerajaan surga dikatakan diserongkan orang dan orang berusaha menguasainya. Ya, menguasainya. Mengerikan sekali, kerajaan Allah bisa diserongkan dan bisa dikuasai. Ya, ada orang berusaha menguasainya. Maju lagi di pasal 12. Pasal 12 salah satu peristiwa yang penting. Di sini muncul satu kata yang penting. 12 ayat 28. 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sedunia kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, sini kerajaan Allah sudah datang atasmu. Ya. Waktu Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang kerasukan, terus orang-orang Farisi yang kita orang mereka mengejek, Yesus mengusirnya dengan kuasa Beelzebul.
Lalu Yesus menjelaskan panjang lebar, dan salah satu kata yang muncul adalah, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang atasmu. Dan waktu itu memang Yesus mengusir setan bukan dengan kuasa Beelzebul, tapi dengan kuasa roh Allah. Dan hari itu, ya kerajaan Allah sudah hadir, datang pada mereka. Jadi hari itu, dengan kejadian itu, kerajaan Allah datang pada mereka. Kerajaan Allah datang, hadir di situ. Yaitu dengan peristiwa Yesus menolong orang itu, mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan itu. Dan bukan dengan kuasa Beelzebul, tapi kuasa roh Allah. Ya. Jadi tadi kerajaan Allah hampir datang, sudah dekat. Kalau di sini kerajaan Allah sudah datang, ya, sudah datang. Maju lagi di pasal 13 agak banyak, ya. Pasal 13, lanjut. Pasal 13 ayat 11 dan ayat 24. Jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya, ayat 11 dan 24. Ayat 11 dan ayat 24. Jawab Yesus kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan, tetapi mereka tidak. Yesus memberitahukan suatu perumpamaan lain bagi kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama orang yang melakukan ini yang baik di ladangnya. Ya. Ada orang yang diberitahukan rahasia kerajaan surga, ada orang yang tidak. Dalam arti tertentu itu nanti orang-orang kepada orang-orang itu dikatakan diberitahukan dalam bentuk perumpamaan. Ya. Sementara pada murid-murid Yesus dijelaskan nanti perumpamaan itu. Seperti itu. Tapi orang-orang itu hanya disampaikan berupa perumpamaan. Tapi dari perumpamaan itu mestinya mereka bisa belajar sesuatu. Ya. Lalu dikatakan di sini, hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Ya, ini bisa menaburkan benih. Benihnya sih baik yang ditaburkan. Tapi dikatakan nanti malam datang ini itu dan seterusnya. Ya. Yang ditaburkan benih yang baik. Kerajaan surga seperti orang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi kenyataannya nanti bertumbuh dan seterusnya tidak seperti yang diharapkan semuanya. Bercampur baur di situ. Pasal 13 lebih banyak. Lanjut lagi ke Bong. So, masih pasal 13, 31, 33. Pasal 13, 31 dan 33. Yesus memberitakan suatu perumpamaan lain yang lain lagi kepada mereka, katanya, kalau kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan didapurkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis ini, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayur lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung juga dapat salam pada zaman selamanya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama lagi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan sedalam tepung terigu 3 sukat sampai kamil seluruhnya. Ya, ini yang simpel-simpel sekali. Tapi langsung mengungkapkan kerajaan surga itu seperti ragi diaduk dalam tepung, nanti mengkhamirin. Kerajaan surga seperti biji sawi. Tadi yang di atas kerajaan surga seperti benih yang baik. Ya. Kalau benih yang baik, biji sawi di sini dia bicara tentang dia akan bertumbuh. Ya. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu akan bertumbuh, akan berkembang. Ya. Dan nanti ada hasilnya. Terus ragi juga dicampurkan dalam tepung, dan tepung itu mengembang, bicara tentang berkembang gitu. Ya. Jadi aspek tertentu aja dibicarakan melalui perumpamaan ini. Tapi dari situ kita sedikit-sedikit kita kumpulkan
lama-lama kita mendapatkan data yang banyak tentang kerajaan Allah dan kerajaan surga. Maju lagi, masih di pasal 13 ayat 44, 45, 47. 44, 45, 47, 52 langsung. Kalau kerajaan surga itu semua masa yang berkata yang dilakukan orang lalu dengan lagi. Oleh sebab cita-citanya bila yang berusaha lalu tidak. Demikian pula kerajaan surga itu semua masalah percaya dari Ya, maju dari situ ke 4752. 47 dan 52. demikian pula kerajaan surga itu semua masukan yang dilakukan di laut lalu menemukan berbagai maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu saya paham orang yang mempelajari dari kalau kerajaan surga itu semua masukan rumah yang baru dan Ya. Nah, di sini 4 ayat ini kerajaan surga atau kerajaan Allah itu seumpama orang yang menemukan mutiara. Terus dia diamkan, dia jual semua hasil, semua miliknya, terus dia beli ladang itu. Karena ladang itu ada mutiara. Ya. Dia menemukan mutiara di situ. Tapi ladang itu kan milik orang. Jadi dia jual dulu semua barangnya, semua hartanya, dia beli ladang ini. Jadi dia beli ladang untuk dapat mutiara itu. Kerajaan Allah dan kerajaan surga. Jadi seperti orang yang membeli sesuatu. Jadi dia lepaskan semua dia yang lain. Karena dia mau yang ini. Ini loh ada mutiara dalam ladang ini dan ini paling berharga bagi dia. Dia beli. Ya. Karena dia kerajaan Allah dan kerajaan surga seperti mutiara. Ya. Terus di ayat yang berikutnya lagi seperti tuan rumah yang mengeluarkan barang yang baru dan barang yang lama dari perbendaharaan. Baik barang yang baru, barang yang lama dikatakan dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Ada sesuatu nanti yang lebih baru. Ada sesuatu yang baru dan akan dipindahkan masuk. Jadi milik dia yang semuanya itu dikeluarkan. Untuk menyediakan tempat yang kosong dan nanti akan diisi sesuatu di situ. Ya. Kerajaan Allah dan kerajaan surga. Jadi begitu berharganya, seperti mutiara. Ya. Untuk memilikinya, semua yang lain boleh dijual. Yang lain dijual dan hanya dibeli yang ladang ini aja. Karena ladang ini ada mutiara. Dan dia mau miliki mutiara itu. Ya. Berarti berapa berharganya. Maju lagi, yang agak banyak lagi di pasal 18. Ya, pasal 18. Lanjut 18, 1, 3, 4, 2, 3. Pasal 18, 4 ayat. 1, 3, 4, 2, 3. Pasal 18. Pada waktu itu datanglah murid itu kepada Yesus dan berkata kepadanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, ialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat 23. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Oke. Kalau pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya, lalu menghadirkan anak kecil, siapa yang paling besar dalam kerajaan surga? Terus Yesus membawa seorang anak kecil. Kalau tidak bertobat dan tidak seperti anak kecil, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau di situ bicaranya, ya mirip dengan surga tadi. Ya. Siapa yang paling besar dalam surga? Ya. Siapa yang paling besar? Kalau tidak bertobat, tidak seperti anak kecil, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Itu mirip dengan ada bagian tadi yang bicara. Konsennya ke tempat, satu tempat tertentu, ya, yang juga indah dan seterusnya. Tapi kalau yang di ayat 23 tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu dia. Kerajaan surga seperti seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, ya, buat perhitungan.
Tidak mampu bayar seorang namanya, diampuni karena mohon-mohon diampunin. Sudah itu dia keluar, sudah diampuni dia keluar. Ada orang utang dengan dia. Orang itu dia kejar habis-habisan, lang diminta bayar pada saat itu juga. Akhirnya orang itu disita semuanya, dan berita ini sampai kepada raja yang tadi yang sudah mengampuni itu. Akhirnya orang itu panggil lagi. Ya, padahal dia sudah diampuni. Jadi konsep kerajaan surga seperti itu. Seperti orang itu mendapatkan kemurahan pengampunan, tapi dia tidak mengampuni, tidak memberikan tenggang waktu pada orang lain. Akhirnya dia malah ya dia dipersalahkan. Ya, tidak berbelas kasihan dia di situ. Terus sampai situ aja dulu. Yang bagian lain lagi yang masih disisa di Injil Matius ini, yaitu bagian-bagian yang pasal 24. Ya. Pasal 24 itu bicara kerajaan Allah seperti kerajaan surga seperti 10 orang gadis yang membawa lentera pergi menyongsong mempelai. Ya, 5 orang bijaksana, 5 orang bodoh. Nanti kita diberitahukan seperti itu. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga seperti 10 gadis pergi menyongsong mempelai. Sampai pada akhirnya nanti 5 orang masuk ke dalam perjamuan, 5 orang lagi ditinggalkan di luar, tidak diizinkan masuk. Mengetok-ngetok pun mereka tidak diberikan masuk. Ya. Jadi di situ kerajaan Allah, kerajaan surga digambarkan dengan orang yang mau berbagian dalam menghadiri perjamuan nikah. Ya. Nah, dalam hal itu kadang-kadang sedikit bisa diartikan dengan surga, tapi kadang-kadang juga tidak bisa. Ya, mau menghadiri perjamuan nikah. Kalau begitu, kerajaan Allah, kerajaan surga di sini luas banget. Dia bicara tentang surga, tempat. Surga yang dia maksud adalah maksudnya lawan dari neraka. Dia bicara surga, bicara tempat yang indah, hidup bersama Tuhan. Sebagai lawan dari neraka. Lalu kerajaan surga juga dinyatakan sebagai berbagai-bagai macam prinsip tentang kebenaran, ya, tentang belas kasih, tentang adil dan seterusnya. Orang dianiaya karena kebenaran. Orang yang miskin di hadapan Allah. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga itu adalah prinsip-prinsip mendasar tentang kebenaran keadilan yang harus dihidupin. Dan itu kalau itu sudah didapatkan, maka yang lain-lain Tuhan akan tambahkan. Ya, segala kekayaan dan keagungan di dunia ini akan diberikan sebagaimana itu kebutuhan manusia atau keinginan manusia. Lalu dikatakan kerajaan Allah, kerajaan surga itu juga seperti Yesus dengan kuasa Roh Allah mengusir roh jahat. Kerajaan Allah datang. Kuasa Yesus mengusir roh jahat dari seseorang, orang itu disembuhkan, kerajaan Allah datang. Tapi tadi bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah belum datang, sudah hampir tiba, tapi belum sampai. Dan itu harus didahului dengan bertobat. Dan setelah bertobat, baru ada sejumlah orang menyambut datangnya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tapi ketika Yesus mengusir roh jahat, dengan kuasa Roh Allah, kerajaan Allah hadir. Kerajaan Allah sudah datang. Jadi kerajaan Allah kadang-kadang dikatakan belum datang. Sudah dekat, belum sampai. Tapi di lain kejadian, kerajaan Allah betul-betul sudah datang, sudah sampai, sudah kamu lihat. Terus ada satu ayat lagi yang kita lewatkan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya. Datanglah kerajaannya Tuhan di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah, kerajaan surga, datang di bumi ini seperti di surga. Apakah di situ berarti surga? Ya enggak. Ya, enggak surga di situ. Dalam doa Bapa kami dikatakan, kita diajarkan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Tentu yang dimaksud bukan soal surga. Nah,
bukan soal indahnya surga, bahagianya surga, ya. Bukan soal tempat di situ. Jadi kerajaan ini luas dan dalam maknanya. Tidak terbatas soal tempat, itu surga. Nah, orang-orang lalu memikirkan, ya, orang-orang Kristen memikirkan, baca Injil, baca Matius ini, mereka pikirkan, apakah kerajaan Allah itu gereja? Apakah kerajaan Allah itu eklesia, jemaat? Ya. Ternyata kita lihat ada juga unsurnya, bertobat, menyambut kerajaan Allah. Ya. Tapi dalam Injil Matius juga bicara nanti, Petrus gitu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan eklesiaku, akan mendirikan gereja. Ya. Lain lagi di situ. Ya, itu lebih khusus bicara jemaat gereja. Tapi di sini kerajaan Allah, kerajaan surga, jauh lebih luas dari itu. Bahkan nanti di dalam kitab-kitab Injil dikatakan, inilah Injil tentang kerajaan surga. Ada lagi Injil tentang kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu tidak terbatas di gereja, juga tidak terbatas di Injil. Ya, karena ada bicara nanti Injil kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Jadi luas kerajaan surga itu. Terus orang lagi berpikir, jangan-jangan kerajaan Allah, kerajaan surga itu Israel, umat Israel, umat pilihan Allah. Ya. Kalau ke PB orang memikirkan kerajaan Allah, kerajaan surga itu gereja, umat pilihan Allah. Terus dari PR orang melihat kerajaan Allah atau kerajaan surga itu Israel, umat pilihan Allah yang khusus dipilih oleh Tuhan, satu umat yang dikuduskan. Ada unsur seperti itu, ada juga sedikit, ya, sedikit aja. Tapi ternyata kerajaan Allah, kerajaan surga jauh lebih luas daripada konsep Israel, jauh lebih luas daripada konsep gereja, jauh lebih luas dari konsep Injil. Lalu ketika orang-orang bisa memaknai, maka sebagian orang bisa melihat kerajaan Allah itu harus hadir di bumi ini, ya, terutama gereja-gereja liberal, gereja-gereja Katolik, ya, gereja-gereja liberal dan gereja-gereja Katolik, mereka mengusahakan kesejahteraan sosial di masyarakat supaya dengan itu menghadirkan kerajaan Allah atau kerajaan surga di muka bumi ini. Jadi mereka memahami kerajaan Allah, kerajaan surga itu dalam aspek sekarang ini. Kerajaan Allah, kerajaan surga harus diwujudkan di sini, di bumi ini. Sementara kita lihat banyak juga ayat-ayat bicara nanti, di sana, nanti. Jadi belum. Maka orang-orang Injili dengan orang-orang Injili banyak bicara kerajaan Allah, kerajaan surga nanti, masih menunggu di masa depan, belum sekarang. Sementara sebagian Kristen, orang-orang liberal dan Katolik sekarang harus diwujudkan. Oleh itu punya unsur kini, punya unsur mendatang. Jadi apa ini sekarang dan akan datang? Terus lagi tadi Yesus menolong seseorang mengusir roh jahat dengan kuasa roh Allah, dan dikatakan kerajaan Allah hadir, datang, sudah datang atasmu. Satu, kita pahamin Allah atau surga. Ya, Allah ya Allah, surga ya surga. Ya, surga bisa diartikan sebagai lawan dari neraka. Allah bisa dibilang sebagai lawan dari roh jahat atau setan-setan. Lalu kalau begitu, Allah dan surga, kata-kata ini sudah jelas. Terus kata kerajaan itu mau kita artikan apa? Apakah kerajaan kita artikan sebuah negara? Ada unsur itu juga, ya. Tapi tidak sesederhana itu. Kalau kata kerajaan saja, Basilea, pasti ada unsur negaranya, wilayahnya, ya. Kekaisaran kalau pada zaman dulu. Tapi untuk kerajaan Allah, kerajaan surga ternyata tidak sebatas itu.
Ya. Di kerajaan Allah sekarang pada kata Basilea, kalau orang Israel setuju sekali dengan itu. Karena orang Israel memahaminya secara politik. Jadi Allah datang berkuasa, menolong membebaskan mereka dari penjajahan, itu kerajaan Allah, kerajaan surga. Dan mereka menantikan. Ya. Jadi orang-orang Israel betul-betul memahaminya secara politis. Tapi kalau kita membaca yang Yesus jelaskan dan berbagai-bagai ayat ini, tidak sebatas politis, terlalu sempit kalau hanya bicara kerajaan Allah secara politis. Jadi kerajaan Allah dipahami orang Israel, kita sekarang terjajah oleh Kekaisaran Romawi. Nanti Mesias akan datang, memimpin kita, mengalahkan orang Romawi, dan kita merdeka, bebas lagi, kita tidak jadi budak lagi, dan kita tidak harus lagi bayar pajak. Dan satu hari memang bagi orang-orang Israel, Allah akan mematahkan kejahatan. Ya, Allah akan mengalahkan kejahatan di kuasa Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Matius ada perumpamaan, di dalam Lukas juga ada perumpamaan. Misalnya gini, dia bilang, ada seorang tinggal di satu negeri, lalu dia akan pergi ke satu negeri yang lain untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Ya. Nah, di bagian ayat itu, terjemahan yang lebih bagus adalah orang itu akan pergi ke suatu negeri dan di sana dia akan menerima kerajaan. Jadi dia tinggal di negeri ini, akan pergi ke negeri lain. Jadi dia sebelum berangkat dia siapkan semua urusan-urusan, dia serahkan pada hamba-hambanya. Urus ini, urus itu, urus ini. Terus dia pergi. Dia pergi di sana, dia dinobatkan menjadi raja. Atau dia menerima kerajaan. Dan selesai itu, dia pulang lagi ke negerinya. Dan dia menjadi raja. Dan inilah kerajaannya. Ya, inilah kerajaannya. Di tempat asalnya sendiri, tapi sekarang dia menjadi raja. Karena dia pergi ke tempat lain dan dinobatkan di situ. Itu bicara konteks zaman Romawi waktu itu. Kekaisaran Herodes dinobatkan menjadi raja dan dia pulang ke negeri asalnya dan dia menjadi raja. Atau kita bisa bilang raja kecil. Atau kita bisa bilang kepala provinsi. Atau kita bisa bilang kepala wilayah, bagian dari kerajaan atau kekaisaran Romawi. Itu konsep kerajaan. Jadi konsep kerajaan di sini memang ada wilayahnya, ada rakyat yang dipimpin, ada orang-orang, ada kekuasaan di situ, ada rajanya, dan yang paling penting adalah dalam konsep ini hukum itu berlaku di situ. Hukum Romawi itu diberlakukan di sini, di daerah asalnya itu. Dia orang di situ, pada dasarnya dia penduduk di situ, tapi dia dipanggil untuk dinobatkan menjadi raja. Dia menerima kerajaan, lalu dia balik dan dia menjadi raja. Dan dia akan menerapkan semua peraturan-peraturan sebagaimana dia dinobatkan di sana. Diberlakukan di sini, termasuk pajak dan lain-lain. Untuk orang Yahudi memang dikatakan ada satu pengecualian karena mereka punya hukum Taurat. Tapi di luar itu semua mereka pada dasarnya sama dengan wilayah lain yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Ya, jadi semua hukum Romawi berlaku di tempat lain, demikian juga semua hukum Romawi berlaku di Palestina. Karena ini bagian dari Kekaisaran Romawi. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga, itu di mana segala kebesaran, segala kebenaran, segala cita-cita dari Allah atau cita-cita dari surga itu diterapkan di situ. Dan itulah kerajaan Allah, kerajaan surga. Semua kebesaran, prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan lain-lain dan semuanya diberlakukan atau berlaku di situ. Dan bukan hanya berlaku, betul-betul diterima. Ya.
diterima dengan sukarela, disambut dengan orang-orang. Maka dikatakan tadi, kita tidak heran baca Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Untuk menyambut datangnya kerajaan Allah atau kerajaan surga, bertobatlah, ya, tinggalkan yang jahat, maksudnya Yohanes Pembaptis, tinggalkan yang jahat, sesalin itu, bertobat, maka kamu siap menyambut datangnya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Bertobat seperti seorang anak kecil, maka tinggi dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi dia bicara kebesaran Allah, kekuasaan Allah, prinsip-prinsip Allah, pengajaran-pengajaran Allah, kebenaran Allah, keadilan Allah, itu ketika diterapkan di satu tempat, kerajaan Allah datang, kerajaan Allah hadir. Makanya tepatlah yang Yesus katakan tadi. Hari ini, aku mengusir roh jahat dengan kuasa roh Allah, dan kerajaan Allah datang padamu. Kamu sudah melihat hari ini kerajaan Allah, kerajaan surga, yaitu dengan apa? Dengan satu orang yang dirasuk setan dan tidak ada orang yang bisa menolong dia, dan hari ini orang itu ditolong. Ya. Orang itu hari ini dibebaskan, dia tidak lagi dibelenggu oleh kuasa roh jahat. Dan hari ini kamu melihat kerajaan Allah hadir. Kebesaran Allah berlaku di situ. Ya. Setan diusir dari situ. Dan setan tidak lagi berkuasa atas orang itu. Kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah hadir di situ. Sama juga, kebesaran hukumnya Romawi berlaku di Palestina dan semua orang harus taat. Bagian dari kebesaran Romawi. Semua orang harus bayar pajak. Bahkan oleh pemungut pajak dipungut lebih. Tidak berdaya mereka. Nah, mestinya mungkin harus hanya bayar 100.000 setahun, dipungut 200.000, 300.000, dan diambil sebagian oleh pemungut pajak yang di-store nanti sampai ke Kaisaran Romawi, ke Roma, hanya sejumlah kecil tertentu. Ya. Tapi semua orang harus taat karena hukum Romawi. Dan salah satu hukum Romawi lagi adalah kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil. Kalau prinsip kerajaan dunia, kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, maka berjalanlah 1 mil. Itu prinsip kerajaan Romawi dan harus berlaku di seluruh Kaisaran Romawi. Tapi prinsip kerajaan Allah, kerajaan surga, kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ya, berjalanlah 2 mil. Kerajaan Allah punya prinsipnya, kerajaan dunia punya prinsipnya. Kerajaan Romawi memberikan peraturan, tentara Romawi pergi sana pergi sini berperang dan seterusnya. Mereka membawa persenjataan dan susah itu, berat. Jadi kalau tentara kalau sudah kelelahan, dia sembarang aja dia lihat orang. Oh, ada satu orang di jalan, dia paksa bawa senjata saya. Ya, jadi orang itu bawa jalan, temen dia jalan, karena dia jalan dari sini mau ke sana. Dan dia sudah berat, udah lelah. Dia paksa orang itu, kamu bantu saya bawa ini. Dan orang itu harus bantu. Karena peraturan Romawi menyatakan harus ditolong. Tentara Romawi harus ditolong. Tapi tolongnya hanya 1 mil. Kamu jalan, dia berjalan sudah sampai 1 mil. Dan ada patok-patoknya. Seluruh jalan di Romawi itu, yang dikuasai oleh Romawi, ada patok-patoknya, kilometernya. Ya, seperti jalan tol itu. Kilometer pertama sampai kilometer kedua, nanti berikut kilometer ketiga dan seterusnya. Dan ketika orang yang dipaksa berjalan itu sesuai dengan hukum Romawi, dia sudah jalankan tugasnya berjalan 1 mil, maka sampai di mil, patok mil itu, dia sudah tenang. Sudah, tugas saya selesai. Seperti hukum Romawi, dia boleh berkata pada tentara, sudah selesai saya. Sekarang kamu lanjutkan perjalanan kamu sendiri. Ya. Itu adalah kerajaan Romawi, prinsip kerajaan Romawi yang diberlakukan di situ. Tapi kerajaan surga yang Yesus ajarkan, kamu dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. 1 mil sampai taruh barangnya kan, kembalikan. Dan tentara itu tidak akan berani maksa. Ya, karena sudah aturannya memang begitu. Sudah selesai, ya.
Tapi ketika 1 mil sampai, barang itu mau dikembalikan, ya, seharusnya dikembalikan, tapi orang itu masih berjalan lagi, maka tentara akan bilang, sudah, tugas kamu sampai di sini, sesuai dengan hukum Romawi, 1 mil, sudah selesai, tidak boleh lagi kamu jalan. Tapi orang itu bilang gini, ya, orang itu bisa bilang gini, saya bantu kamu lagi deh, 1 mil kok, kelihatannya kamu masih capek, ya, kamu masih lelah, saya bantu kamu lagi 1 mil lagi deh, ya, biar kamu tetap bisa berjalan tanpa bawa barang. Jadi orang itu dengan kerelaannya sekarang dia berjalan di mil kedua. Karena prinsip kerajaan Allah, kerajaan surga, dia berjalan di mil kedua, dan itu sudah bukan hukum Romawi. Hukum Romawi hanya 1 mil pertama. Ya, dan dia sudah tuntaskan, dia sudah selesaikan. Tapi dia melampaui itu. Karena sekarang apa? Dia lihat, dia belas kasihan pada tentara Romawi. Kalau mil pertama, dia lakukan dengan terpaksa. Ya. Mil pertama dia jalani dengan terpaksa, memikul beban yang berat. Tapi sudah selesai di terpaksa itu, dia melihat hal yang lain. Dan sekarang dia menjadi aktif. Pertama dia pasif, dipaksa oleh orang, dan mau dikerjakan. Karena memang peraturan pemerintah begitu. Tapi di mil kedua, dia sebagai seorang yang merdeka. Dia aktif. Dia tidak harus menjalankannya itu. Tapi dia memilih menjalankannya itu. Maka dari kerajaan Romawi beralih pada kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi kita melihat prinsip yang besar, di mana segala aturan, kebesaran, hukum diberlakukan di situ, kebenaran, keadilan dari tempat ini diberlakukan di situ, maka di situ kerajaan Allah hadir, kerajaan surga hadir. Maka cocoklah itu. Oleh karena itu, tidak bisa kita katakan kerajaan Allah itu gereja. Kerajaan Allah itu Israel. Tidak. Ya. Karena kita lihat banyak juga gereja yang amburadul. Banyak juga gereja yang menjalani prinsip-prinsip secara benar. Nah, gereja yang menjalani prinsip-prinsip secara benar, ya kerajaan Allah hadir di situ. Tapi gereja yang tidak menjalankan prinsip-prinsip itu secara benar, ya kerajaan Allah di situ palsu di situ. Setengah-setengah doang. Di mana-mana ketika Injil diberitakan dan kuasa Allah nyata di situ, di satu bangsa tertentu, ya, ketika pemberitaan Injil, ketika menolong orang sakit, ketika menolong orang kerasukan setan, dan tertolong orang di situ kerajaan Allah hadir. Mungkin di situ belum ada berdiri gereja, belum ada jemaat di situ, belum ada orang kebaktian hari Minggu. Tapi hari itu orang-orang senang dia kerajaan Allah hadir. Ya, kerajaan surga sudah hadir di daerah itu. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan soal tempatnya. Tempat itu bisa ada, bisa enggak. Tapi yang paling penting segala prinsip itu berlaku, diterapkan di sana. Ya, dan kerajaan Allah hadir. Maka cocoklah doa yang kita sampaikan itu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Segala prinsip kemahakuasaan Allah berlaku di surga dan berlaku juga di bumi. Itu baru kerajaan Allah hadir. Tapi sekarang kita lihat sebanyak kejahatan, sebanyak orang korupsi, dan tidak apa-apa juga. Ada yang ketangkap, ada yang enggak, biasa-biasa saja. Kalau seperti itu, kerajaan Allah ya belum hadir. Tapi pernah ada tempat di Inggris, ya, sudah lama. Di Inggris pernah ada satu tempat begini. Di sana itu semua orang bertobat dan menjalani prinsip hidup dengan benar. Sampai di kota itu dikatakan tidak ada lagi penjahat. Ya, tidak ada lagi penjahat. Jadi polisi di situ pengangguran. Ya, di kota itu polisi penganggur ya. Tugasnya polisi di kota itu akhirnya cuma tinggal satu. Jadi polisi itu hanya datang ke rumah orang, tok tok tok, kasih tahu bayar pajak ya. Pergi lagi ke rumah orang lain, tok tok tok, kasih tahu bayar pajak ya, jangan lupa bayar pajak. Pekerjaannya cuma itu, karena di situ tidak ada lagi penjahat. Semua orang hidup menurut prinsip yang benar. Jadi di tempat itu, di kota itu, pada masa itu kerajaan Allah hadir di situ. Tidak ada lagi kejahatan di sana. Sehingga tugas polisi menjadi begitu ringan. Hanya mengingatkan orang bayar pajak. Ya. Padahal kita lihat tugas polisi itu banyak juga susahnya.
Kalau ditugaskan di daerah yang kacau balau, ya, daerah yang banyak preman, kadang-kadang sampai polisinya bofat, polisinya kerjasama dengan preman supaya dia sendiri juga aman, ya, sampai begitu. Tapi kalau kerajaan Allah hadir, maka orang sudah diubahkan di situ, ya, sehingga orang-orang sana menyambut datangnya kerajaan Allah. Atau kadang-kadang orang sana tidak menyambut, tapi kerajaan Allah dinyatakan di situ sehingga mereka melihat. Ya. Yesus mengusir setan yang kuasa roh Allah. Orang dibebaskan di situ, tertolong dia. Tapi banyak orang di situ tidak bisa menerima kenyataan itu. Bahkan menuduh yang bukan-bukan. Tapi bagaimanapun hari itu, kerajaan Allah, kerajaan surga hadir di situ. Jadi begitu berharganya pengajaran Matius maupun Injil-Injil lain tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan surga. Ya. Jadi kita mulai hari ini harus punya prinsip yang lebih luas. Yesus Kristus fokusnya bukan pada gereja, juga bukan pada Injil, juga bukan pada Israel. Itu hanya bagian kecil dari hidup dan pelayanan Yesus yang berkaitan dengan gereja, dengan Injilnya Israel. Seluruh perjalanan hidup Yesus yang 3 tahun lebih itu selama berkarya, yang dia mau capai adalah kerajaan Allah, kerajaan surga. Yohanes hadir juga untuk kerajaan Allah, kerajaan surga, mempersiapkan orang menyambut kerajaan Allah, kerajaan surga. Yesus hadir juga kerajaan Allah, kerajaan surga. Dia mau mencapai kerajaan Allah, kerajaan surga itu hadir. Oke, sampai sini. Jadi ada unsur konkretnya sedikit, tapi unsur yang abstrak lebih luas, ya, tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Jangan lagi kita dibutakan dengan prinsip gereja. Israel hanya sebagian kecil dari kerajaan Allah yang besar. Bahkan surga itu hanya sebagian kecil dari kerajaan Allah. Surga itu hanya sebagian kecil. Jadi pengejaran hidup kita juga jangan pada surga, ya, jangan pada surga. Itu hanya sebagian kecil. Kalau kebenaran-kebenaran surga sudah hadir di satu desa, ya desa itu surga. Ya. Desa itu menjadi kerajaan Allah di situ. Dan itu surga sudah di situ. Surga sudah hadir desa itu. Berarti kota yang di Inggris itu dulu ada di kerajaan surga. Gimana? Kota yang Bapak ceritakan itu yang di Inggris. Sekarang udah berubah lagi. Berarti kerajaan surga bisa ada, bisa ada. Ya, di situ. Prinsip kerajaan Allah yang membawa itu, apakah misalnya ada orang yang non-Kristen melakukan kebaikan seperti yang beliau bilang itu, dia juga menghadirkan kerajaan surga. Kerajaan surga di situ, ya. Sepanjang dia dengan sadar, ini loh prinsip yang benar, dan dia mau jalankan, ya. Ini prinsip yang benar. Dia lihat yang lain-lain itu ngaco. Prinsip yang benar tuh ini loh, dan dia mau jalankan. Kerajaan Allah, kerajaan surga hadir di situ. Walaupun dia mau menerima atau enggak, tapi minimal dia menghadirkan di situ. Jadi kalau begitu ceritanya Tuhan Yesus kerajaan surga di bumi ini, harusnya dia nggak suruh orang percaya sama dia. Nah, gimana? Harusnya Tuhan Yesus nggak perlu suruh orang percaya sama dia. Aha. Perlu suruh orang berbuat baik gitu. Nanti kita lihat di Injil-Injil lain tentang pertanyaan itu. Ya, tentang pertanyaan itu, tentang diri Yesus. Aku bicara sekarang ke diri Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini di Matius, Yohanes mempersiapkan umat. Lalu Yesus datang, bertobat seperti seorang anak kecil, baru masuk dalam kerajaan surga. Jadi yang kejadian yang Beelzebul itu, hari ini aku mengusir setan yang kuasa roh Allah, kerajaan Allah hadir. Terus di kejadian lain nanti kita lihat, ada lagi berbagai kejadian lain Yesus mengusir bukan hanya satu kali kan. Padang Gerasa. Padang Gerasa, kuasa Allah hadir di situ. Kerajaan Allah hadir. Kerajaan Allah hadir lewat mana? Ya lewat Yesus. Di situ orang hanya tahu apa? Di Padang Gerasa.
dan babi-babi masuk ke dalam jurang ini. Ini orangnya, Yesus ini. Jadi yang mereka tahu kerajaan Allah ini orangnya. Jadi kerajaan Allah di situ hadir melalui Yesus. Kerajaan Allah juga hadir melalui kita. Ya, kerajaan Allah juga hadir melalui kita. Suatu hari Tuhan pakai kita bicara sesuatu dan orang menyadarinya atau melakukan suatu pekerjaan yang besar, mukjizat katakan begitu. Ada sebagian orang menerima, sebagian tidak menerima. Tapi mereka lihat itu. Ya kerajaan Allah hadir di situ hari itu melalui kita. Jadi kerajaan Allah bisa hadir melalui gereja, bisa juga enggak. Ya. Bisa juga dikaburkan. Kerajaan Allah tadi katakan seperti benih yang akan bertumbuh. Ternyata juga ada benih yang baik itu tidak bertumbuh. Diseolkan orang dan seterusnya. Malam-malam pencuri datang menaburkan lagi benih yang lain. Jadi kerajaan Allah lebih luas dari gereja, kerajaan Allah lebih luas dari Israel, kerajaan Allah lebih luas dari Injil. Kerajaan Allah bisa hadir melalui diri Yesus Kristus. Tapi yang paling prinsip adalah semua kuasa, semua kebenaran, semua prinsip-prinsip yang penting itu diterapkan hari itu di situ. Kerajaan Allah hadir. Kenapa surga itu bisa dibilang kerajaan Allah, kerajaan surga? Karena kan dalam surga segalanya berlaku ya seperti yang keputusan Allah. Dan tidak ada yang bisa membangkang di situ kan. Tapi di bumi ini antara iya dan enggak kerajaan Allah hadir. Karena di bumi ini kita lihat ya kejahatan, kebaikan yang bercampur baur dan terus terjadi sana sini. Satu pihak hadir, lain pihak juga tidak hadir. Oke, silakan. Berarti misalnya kita orang yang sama, hari ini kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di kelas ini, minggu depan saya bisa menghadirkan kerajaan setan di tempat ini. Sebenarnya kayak saya bisa berlaku buruk, berarti saya tidak menghadirkan kerajaan Allah di sini. Kalau hari ini saya berlaku baik, saya memberitakan kebaikan sesuai kerajaan Allah punya roh, saya memberitakan kerajaan Allah. Itu berarti dibedakan dua. Bedakan dua, satu orangnya, satu peristiwa. Satu orang, satu peristiwa. Pada umumnya kita bicara peristiwa. Tapi kalau peristiwa aja, itu tidak akan terlalu banyak nilainya. Pada akhirnya, seluruh pengajaran Alkitab ini akan kembali pada orang. Ya, akan kembali pada orang. Ya. Begitu juga prinsip etika. Ya. Prinsip etika. Orang itu baru benar, perbuatannya itu bisa palsu. Ya. Kalau orang yang benar baru melakukan yang benar. Tapi kalau orang yang jahat dia melakukan yang benar, ada begitu. Tapi kan kita tidak tahu motivasinya. Motivasinya mungkin baik, mungkin bagus, mungkin juga enggak. Mungkin juga baik, mungkin juga enggak. Ya. Tapi kalau orang itu memang sudah benar pada dasarnya, ya dalam hidupnya kita harapkan dia seluruhnya akan benar. Perbuatan-perbuatannya akan benar dan tidak palsu. Berarti ditarik. Saya nangkap begini Pak. Kalau saya warga negara kerajaan surga, harusnya saya bertingkah seperti orang yang belumnya kerajaan surga. Ya. Jadi setiap hari pun saya berusaha untuk melakukan kehendak kerajaan surga itu. Iya, ya. Nah itu bicara pada orangnya, ya. Tapi kadang-kadang di situ, kadang-kadang kita lihat ada ayat-ayat dia bicara hanya peristiwa, ya, hanya peristiwa. Bahkan dikatakan kadang-kadang bahkan dalam pengajaran Yesus katakan, kalau ada orang yang tidak menentang kita, ya sudahlah biarkan. Walaupun mereka tidak di pihak kita, tapi dia tidak menentang kita, sudah biarkan kata Yesus. Ya, biarkan. Tidak perlu dimusuhin kok. Ya, sampai begitu. Jadi kita bedakan orang dengan peristiwa. Yang paling bagus ya peristiwa dan orang itu bergabung. Kalau peristiwa tadi yang saya tanya sih, orang agama lain pun bisa melakukan peristiwa seperti mereka menghadirkan kerajaan surga gitu. Ya, ya. Tapi dianya sendiri ya belum tentu hidupnya itu benar. Ya. Dia bisa pada waktu tertentu melakukan kebenaran, atau bahkan banyak hal, banyak kebenaran dia lakukan, tapi dia sendiri tidak menerima konsep yang di situ itu. Bagi dia memang konsep dunia ini banyak yang kacau dan dia punya satu konsep dia berlakukan. Kalau kita mau tarik lebih jauh nanti ke Roma, bicaranya di situ nanti hati nurani. Orang hidup berdasarkan hati nurani. Ya.
Orang yang mau hidup berdasarkan hati nurani. Ada orang-orang tidak beragama dia mau hidup berdasarkan hati nurani. Ya. Orang-orang seperti itu dalam tanda petik menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan surga. Nanti dalam bagian kitab lain, Markus dan Lukas, itu bisa lebih terlihat jelas lagi. Salah satunya kerajaan Allah hadir itu melalui diri Yesus Kristus. Ya, itu cukup nyata melalui diri Yesus Kristus. Ya mungkin juga nantinya melalui gereja orang-orang Kristen dan Israel. Tapi kembali lagi kita lihat kan, gereja tidak sepenuhnya indah dan orang Israel juga tidak sepenuhnya indah. Maka hati-hati kalau orang-orang Kristen mendukung negara Israel. Hati-hati sekali. Ya, banyak kita nanti terkibulin dengan barang siapa memberkati Israel dia akan diberkati. Dan kita pegang ayat itu mati-matian terus kita lihat pasti negara Israel benar. Kita dukung habis-habisan. Tidak sesederhana itu. Ya, negara Israel itu penuh dengan politik dan lain-lain dari dulu sampai sekarang. Ya, dari dulu sampai sekarang. Maka mereka ada masanya jaya, ada masanya susah. Ya. Ada masanya makmur, ada masanya teraniaya. Dan seluruh sepanjang sejarah itu sudah menciptakan berbagai macam permusuhan ini dan itu. Ya. Nanti di Roma, kalau kita mau lihat Israel, ya, di Roma nanti kita akan lihat. Jadi Israel juga tidak sederhana, jangan terlalu gampang menerima. Gereja juga jangan terlalu gampang. Gereja hanya sebagian kecil dari kerajaan Allah. Israel hanya sebagian kecil dari kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu begitu luas. Ya. Dan mestinya hidup kita juga belajar dari Yesus. Program kita terarah pada kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya. Gereja itu hanya salah satunya. Ya. Hanya salah satunya. Oke. Mudah-mudahan hari ini makin jelas. Saya lihat ada yang ketinggalan. Jadi kerajaan itu bisa berarti apa? Kuasanya diakui, prinsip-prinsipnya dijalankan, kedudukannya diakui, dalam wilayah itu dijunjung, dan seterusnya. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Surga bisa menjadi representasi kita, menolong kita memahami kerajaan Allah, kerajaan surga. Maka dikatakan, hadirlah kerajaan di surga seperti di bumi. Ya. Gimana, Erin? Ya, ya. Halo? Ya, silakan. Iya, ini saya tadi kan tadi Boksu sempat katakan bahwa yang di dalam firman Tuhan dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, yang saya mau tanyakan ini apakah kerajaan surga yang dimaksudkan di sini adalah tentang pemerintahan Allah ya? Di dalam konteks ini. Halo? Kedengaran, Bu. Kalau maupun juga obat dengan orang-orang bertobat, mereka akan menyambut kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan umat. Dia membawa orang-orang kepada pertobatan. Jadi orang-orang setelah bertobat, mereka siap menerima kedatangan Yesus. Nah, seperti itu dipahaminya. Jadi mempersiapkan umat untuk menyambut datangnya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Itu tugas Yohanes Pembaptis. Tapi kerajaan Allah, kerajaan surga itu sendiri begitu luas artinya. Tadi kita sudah kupas. Ya. Di situ hanya mau ditekankan aspek pertobatan Allah. Kerajaan Allah bisa hadir dari datang tanpa orang-orang di situ atas hidupnya yang lama dan mengubahnya satu prinsip yang baru seperti yang dikehendaki oleh Tuhan di surga berlaku dan berlaku sekarang di situ. Ketika mereka mau menjalankan, kerajaan Allah hadir di situ. Atau kerajaan Allah harus dipaksakan di situ. Seperti Yesus mengusir roh jahat. Sebagian tidak terima orang-orang situ.
Sebagian menyambut dengan bahagia. Ada orang dirasuk setan, dibebaskan. Selama ini tidak ada orang bisa menolong. Hari ini ada orang bisa membebaskan. Di padang Gerasa, orang itu begitu sengsara, mukul-mukul diri. Tidak ada orang bisa menolong. Tapi hari itu Yesus datang dan orang itu bisa ditolong. Sebagian orang bahagia. Ya. Orang ini bisa ditolong, tapi sebagian orang juga tidak senang. Yesus datang ke situ, babi mereka mati. Maka mereka usir Yesus. Jangan lama-lama di situ aja, cepat-cepat pergi. Kamu datang sebentar, babi sudah mati. Kamu udah tinggal berhari-hari, lebih banyak lagi yang mati. Ya. Macam-macam kan pertimbangannya kan. Kalau lihat dari sisi orang yang ditolong, ya bahagia mestinya. Kalau lihat sisi babi yang mati, rugi besar secara ekonomi. Ya kan? Sama juga, kadang-kadang mengusir setan dari seseorang yang kerasukan setan juga menghasilkan kerugian. Ya. Orang yang kerasukan setan, mungkin dia bisa kasih nomor buntut. Mungkin dia bisa sembuhkan ini dan sembuhkan itu. Mungkin dia bisa kebal. Ada perampok datang, hadapin dengan dia. Bisa juga. Ya. Tapi dengan dia diusir roh jahatnya, dia jadi lemah. Seperti manusia biasa pada umumnya. Kekuatannya tidak seberapa. Kerugian dalam arti tertentu. Ya. Makanya di Kisah Rasul juga ada yang tidak senang kan. Roh jahat diusir, tidak bisa menghasilkan keuntungan lagi. Perempuan yang diusir roh jahatnya, tuannya tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi. Senang tuannya. Akhirnya tuannya mau cari cara beli kuasa itu. Ya, beli kuasa itu. Nggak bisa, kuasanya tidak bisa dijual. Nggak bisa dijual. Orang bertobat juga ada kerugiannya. Ya. Penjahat tertentu yang bertobat, ya. Dia tinggalkan perbuatan jahatnya, kadang menghasilkan kerugian bagi keluarganya yang selama ini sudah makmur. Karena dari kejahatannya mendapatkan banyak masukan income. Ya. Tapi kalau orang itu mengerti, dia lepaskan itu, dan dia buang semuanya, dia beli ladang itu, mutiara yang paling berharga, kerajaan surga. Ya, Celia. Untuk kedatangan Yesus kan itu artinya jadi mendatangkan kalau yang saya tangkap gitu ya dari penjelasan itu kedatangan Yesus jadinya mendatangkan kerajaan surga seperti dia datang ke Gerasa yang menyembuhkan dan mempegang Injil. Ya. Lalu setelah Yesus naik ke surga, ini kan setelah Yesus naik ke surga, setelah kedatangan Yesus pertama kali keadaan kita sekarang. Ya. Jadi keadaan kita sekarang itu adalah ada kerajaan surga kerajaan surga itu bisa ada, bisa enggak. Nah, kalau sebelum Yesus datang itu sebenarnya bagaimana? Apakah sama seperti kita sekarang ini atau? Loh, sebelum Yesus datang pun ya kurang lebih sama dengan kita. Salah satunya kita bisa telusurin sejarah Israel. Ada masa-masa di mana Israel taat kepada hukum-hukum Tuhan. Kerajaan Allah berada di tengah-tengah mereka. Tapi ada banyak peristiwa juga atau banyak zamannya raja ini raja itu yang mereka jauh dari Tuhan, jauh dari segala prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Taurat. Ya kerajaan Allah tidak berlaku itu. Tidak ada di situ. Lalu jadi dalam benak saya apa bedanya setelah kedatangan Yesus dengan sebelumnya? Jadi seperti itu. Jadi seolah-olah itu kedatangan Yesus itu mengubah dunia. Oh ya. Jadi seolah-olah kedatangan Yesus tidak ada signifikansi yang terlalu khusus. Ya. Kalau mau dikejar di sini, berarti kita lihat zaman PL, zaman PB, zaman Yesus datang, atau sampai zaman kita sekarang. Seluruh sejarah yang panjang ini. Kedatangan Yesus apa pentingnya? Ya kedatangan Yesus memperlihatkan loh. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu selama ini kita abstrak. Kita hanya ceritain, tidak ada bayang-bayang yang jelas. Dengan Yesus hadir selama 3 tahun aja mengajar dan mengerjakan ini dan itu, termasuk melakukan mukjizat. Selama 3 tahun lebih itu orang lihat ini loh kerajaan. Jadi ada orang mengatakan gini, seluruh perjalanan sejarah ini puncaknya adalah waktu Yesus ada di dunia ini. Itulah puncaknya sudah tercapai. Penyataan Allah paling jelas di situ pada diri Yesus. Selama ini kita kabur mengenal tentang Allah itu,
waktu 3,5 tahun itu, di situ paling jelas Allah menyatakan diri. Jadi kerajaan surga paling jelas menyatakan diri selama 3,5 tahun itu. Dari perkataan Yesus, perbuatannya, pengajarannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari segala tindak tanduknya. Kerajaan Allah bisa dilihat dengan jelas. Signifikansinya di situ. Setelah Yesus naik ke surga, sampai sekarang, dan nanti sampai akhir zaman, masih begitu banyak pergolakan. Tapi pernah satu kali Allah menyatakan diri secara sangat jelas. Jadi kerajaan surga menjadi sangat jelas pada waktu itu. Kepentingannya di situ. Orang Israel ada juga puncak-puncak sejarahnya. Ya. Tapi puncak-puncak sejarah orang Israel tidak lebih tinggi dari waktu Yesus datang. Nah ini kalau pertanyaan ini, pelan-pelan kita larinya masuk ke sistematik. Kita melihat perjalanan yang panjang ini. Ya. Doktrin-doktrin lain bisa terkait. Di zaman PL itu masih dalam bentuk bayang-bayang. Ya, orang-orang PL dalam bentuk bayang-bayang. Zaman Yesus melihat paling real. Zaman kita sekarang melihat kembali zaman waktu Yesus di Palestina. Maka ada orang buat gitu kan, puncaknya penyataan Allah itu waktu Yesus di dunia ini. Ya. Pertanyaan dari Joshua Widi. Ya. Apabila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisakah kita mengatakan bahwa kerajaan surga tersebut ada apabila kita sebagai umat yang mau membayar harga, seperti yang terjadi di Yohanes tentang perempuan Samaria yang. Nah, kalau mau membayar harga, jangan bicara di situ, ya. Perempuan Samaria yang mau bertobat, betul, dia bisa bilang menerima kerajaan Allah atau mempersiapkan diri menyambut kerajaan Allah, atau dia menyambut Yesus langsung. Yang membayar harga itu paling jelas itu sebenarnya pada kejadian yang tadi yang kita baca. Ada orang menemukan satu mutiara di satu ladang, terus dia makan di situ, dia jual semua miliknya dan dia beli ladang itu, karena ladang ini ada mutiara dan dia tahu mutiara ini yang paling berharga. Dia bayar harga semuanya, dia memandang tidak penting lagi semua milik dia itu. Yang paling penting sekarang cuma ladang ini. Di ladang ini ada mutiara, dan inilah yang paling berharga. Semua yang lain tidak berharga. Ya, nah itu yang dia lihat. Ya, kerajaan surga, seumpama orang menemukan mutiara. Ya, seumpama orang menemukan mutiara. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada yang mau diskusikan lagi silakan. Ini salah satu model ya, menyusun pesan teologis dari satu kitab tertentu. Jadi waktu seperti yang langkah-langkah yang waktu lalu kita jelaskan, kalian sudah dapat kitab, sudah ditentukan kitabnya, baca-baca buku-buku yang bahas konsep teologi dari kitab itu. Lalu pilih satu yang cukup relevan. Sudah pilih satu, sekarang konsentrasi baca Alkitab, baca seluruh kitab itu, satu kitab itu penuh. Ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep ini, catat. Nanti sudah selesai baca, pelajarin lebih detail ayat-ayat itu. Dikumpulkan ayat-ayat itu, dibagi-bagi, gimana sistematikanya. Baca lagi buku-buku lain yang bahas ayat-ayat ini, dan seterusnya. Langkah-langkahnya seperti itu. Jadi kita betul-betul menyusun satu teologi dari satu kitab tertentu. Nah, maka pelajaran ini waktu itu kita katakan bisa ditempatkan di tengah-tengah sistematik dan biblika. Ya, satu pihak sistematika, satu pihak biblika. Mata kuliah teologi PB dan PL bisa berada di tengah-tengahnya. Ya, tapi unsur biblikanya masih agak menonjol. Ya, masih agak menonjol. Tapi unsur sistematiknya juga ada. Ya, nah, saya mengajak saudara menyusun itu. Jadi minggu depan kita masuk pada Markus, kita akan susun juga seperti itu dari kitab itu. Dia bicara apa tentang konsep teologi tertentu, yaitu Injil. Ya, Injil. Kalau kita selama ini berjuang untuk Injil, jadi apa kata Markus tentang Injil? Di Matius tidak terlalu banyak bicara tentang Injil.
Ya. Yohanes enggak. Yohanes malah bicara firman banyak. Kisah Rasul juga bicara tentang Injil. Kisah Rasul yang ada pemberitaan penyebarluasan gereja. Jadi memang ada kitab porsinya bicara tema ini. Kitab lain porsinya bicara tema ini. Termasuk nanti kita sampai yang di Israel. Waktu kita Roma kita akan lihat yang Israel. Kitab Roma selama ini orang banyak bicara tentang keselamatan dari iman. Ya. Tapi kita akan melihat satu tema yang menonjol dalam kitab Roma yaitu Israel. Gimana Paulus membahas Israel? Keselamatan Israel sering dibahas, hal yang paling krusial yang dikejar-kejar orang. Bagaimana dengan gereja? Gitu. Ya. Orang percaya pada Yesus diselamatkan, terus orang terus berpikir, gimana tentang Israel? Apakah Israel dibuang? Nah, seperti itu. Oke, ya kalau ada lagi silakan. Wanda, hari ini kita sampai sini. Dah? Oke, tidak ada. Satu orang berdoa. Bong berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur supaya dan saat ini kami telah selesai lebih baru Tuhan tentang kerajaan Allah dan kerajaan surga di mana konsep kerajaan Allah dan kami ingin Tuhan lebih mengetahui dalam lagi kerajaan ini kiranya kami semua akan mengerti dan dan juga dosa yang kami bahagia Tuhan dan berarti dalam pelayanannya dan juga beserta dan kita semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hati-hati dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih Boksu, terima kasih. Yuk, mari. Maksudnya ini nanti sudah selesai. Ya, jadi satu pelajaran, satu kitab. Jadi kamu bisa cari. Tapi bukannya kalau nggak salah ada ngomongin soal Pemuritan, apa? akhir zaman. Ya, akhir zaman juga ada. Kita nggak masuk tadi. Enggak, kita tidak pilih tema itu. Jadi di bagian awal saya perkenalkan Matius itu ada beberapa tema teologis, termasuk salah satunya akhir zaman, termasuk pemuritan, termasuk anak Allah, termasuk anak manusia. Gitu. Dan yang kita pilih itu kerajaan surga yang kita bahas. Berarti yang mau bikin paper tentang akhir zaman di Matius boleh? Bisa. Bisa. Ya, kalau sudah yakin, sudah tanya gini ya sudah, jalankan aja. Oh, nggak, saya Ya. Jadi kalau kalian sudah dapat ya, kan dari kitab kalian dapat tema, diskusikan cepat terus bisa mulai. Ya, langsung bisa bicarakan. Tiap kali kita di kelas ini bisa langsung tanyakan. Matius waktu itu Airin kali dapat. Airin dengan siapa? Belum. Ya, Rasul di pertemuan 5. Yang bacaan itu selesaikan aja dulu. Terus kalian bisa baca buku itu juga. Baca yang Gonogati maupun Leon Morris. Lihat dia bahas apa aja. Terus tidak perlu baca semuanya kan, lihat sekilas dia bahas apa. Bahas pesan teologis apa. Dicatat aja, misalnya ada 5 ya catat aja. Nanti jadi pertimbangan.